Saya sangat sedih kalau banyak orang sepertinya menjelekkan Pak Jokowi. Pak Jokowi gagal, pemerintah kita gagal. Saya hanya ingin orang itu sebenarnya datang baik-baik, bertemu dengan Pak Jokowi dan mengatakan kegagalannya di mana dan konsep dari orang itu untuk supaya tidak gagal seperti apa. Supaya tidak gagal, sistem negara harus kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Dan setiap calon pemimpin harus ada tes manusia. Manusia jujur, pintar, tegas, berprinsip, berwibawa, gagah, berani, idealis, bertanggung jawab, bermoral, bernurani, beragama, dan bertuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ketemu kembali di acara bincang-bincang sendirian. Bincang-bincang sendirian membahas biasa. Ya, kita membahas apapun yang bisa kita bahas. Kita membahas gonjang-ganjing politik yang sedang dalam kondisi memanas dan memuncak. Ya, pokoknya kita tetap istiqomah, tetap bertahan ya, sampai kita kembali kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Zat Sang Pencipta, Zat yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kita semua, yang mengatur kehidupan kita semua, yang mengatur ajal kita, yang mengatur rezeki kita, yang mengatur kehidupan kita dari mulai lahir hingga sampai ke liang lahat, hingga ke kehidupan berikutnya, kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal. Sholawat dan salam kita panjatkan, kita aturkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita mengharap syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kali ini seperti biasa saya di luar ruangan alias outdoor ya. Biasa saya lagi tugas
karena sendirian, tugas saya sendiri, maka saya ya sambil bikin-bikin konten, walaupun konten-konten yang biasa-biasa saja, karena saya kan youtuberan, bukan youtuber ori. Itu youtuber acak-acak lah istilahnya. Ya nggak apa-apa, mohon maaf suaranya bising, banyak lalu lalang kendaraan, karena saya di tempat dimana saya bertugas itu berada di pinggir jalan banget gitu, hanya 5 meter dari pinggir jalan, makanya kendaraan bersiliweran, suaranya membisingkan. Ya nggak apa-apa. Ya alhamdulillahirabbil alamin, saya masih hidup, saya masih sehat, saya masih konsisten ya di jalan yang Allah ridhoi. Saya tetap memilih jalan yang Allah ridhoi, karena jalan ini menuju ke kehidupan berikutnya, kehidupan yang kekal abadi ya, kehidupan yang menentukan posisi kita ada di mana kelak di akhirat nanti. Makanya walaupun kondisi ini pahit getir, pahit susah payah gitu kan, karena memang kebijakan dari rezim ini yang memang ya kita katakan rezim the copyright of Fir'aun. The copyright of Fir'aun maksudnya apa ya, sembuh pokoknya kayak gitulah. Akhir fase keempat, memang akhir fase keempat ini adalah ujian puncak bagi umat Islam ya. Apalagi mulai tahun 2014 hingga 2020, 2021 umat Islam itu benar-benar, terutama puncaknya ya di 2019, 2020, 2021. Alhamdulillah sudah terlewati ya, kita sudah melewati semuanya ya. Sekarang masuk 2022, walaupun ada rumor dari Bang Luhut biasa ya, dia mengatakan bahwasanya bulan Ramadan ini boleh taraweh asalkan pakai masker. Nah, kemudian PPKM diperpanjang Jawa dan Bali. Wah, itu sudah luar biasa. Mereka itu ya bagaimana untuk membuat bosnya ya, untuk membuat junjungannya yang Bill Gates ini, yang sipit-sipit ini, si Jinping itu bahagia gitu. Karena sudah ditagih hutangnya ya kan. Karena dari sumber yang insya Allah dapat dipercaya, ini rezim ini harus membayar upeti ya, sebelum terjungkal, sebelum Allah jungkalkan. Jadi memang yang namanya tirani atau rezim itu yang memusuhi Allah, yang memusuhi agama Allah, yang memusuhi hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh, pasti Allah jungkalkan. Seperti rezim Mongolia itu Genghis Khan, Ogodekan, melakukan berhasil merontokkan kerajaan Abbasiyah ya, kerajaan yang berpusat di Baghdad waktu itu. Tapi waktu itu lakukan hanya mengirimkan panglimanya yang bernama siapa itu, Kutbika kalau nggak salah itu, berhasil dikalahkan oleh Saifuddin Qutuz. Sebenarnya tirani atau rezim-rezim yang memusuhi Islam itu sebenarnya nggak kuat-kuat amat. Mereka itu besar mulut, sombong, congkak, dan memang Allah izinkan untuk melakukan aksinya ya, sebelum Allah jungkalkan itu memang diberikan sesaat ya, kemenangan, euforia ya kan. agar mereka itu menyombongkan diri. Nah, kita tahu bahwa kesombongan itu sangatlah Allah murkai. Allah itu sangat membenci kesombongan, karena yang namanya sombong itu adalah selendangnya Allah. Selendangnya Allah itu sombong. Makanya Azazil waktu itu diusir dari surga ya, dihukumi kafir oleh Allah ya, karena kesombongan, yaitu mengoreksi keputusan yang sudah Allah.
untuk takzim kepada Nabi Adam. Yang dimaksud sujud kepada Nabi Adam ini takzim ya. Karena pertanyaan Allah yang bisa dijawab itu yang bisa jawab. Pertanyaan Allah yang bisa jawab itu hanya Nabi Adam. Yang lain nggak bisa. Iblis nggak bisa. Azazil waktu itu. Azazil tidak bisa. Para malaikat pun tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dari Allah kepada mereka semua. Dan ternyata Nabi Adam memang bisa menjawab karena diberitahu oleh Allah, karena Allah menghendaki untuk menjadikan khalifah di muka bumi, karena menggantikan para jin yang sudah terdahulu, yang sudah dibinasakan ya, karena sering menumpahkan darah. Masya Allah. Inilah kesombongan yang dilakukan oleh tirani, rezim. Kesombongan Inggris sudah lenyap, kesombongan Amerika sudah lenyap, tinggal kesombongan Israel saat ini menjelang. Karena sumpahnya Taliban mengatakan bahwa setelah membebaskan Afghanistan, maka pembebasan berikutnya adalah Palestina, membebaskan Al-Quds. Nah, ini makanya sekarang itu pemerintah sana, pemerintah Israel itu memang sedang ketar-ketir. Apalagi mereka tahu bahwasanya fase mereka itu sudah semakin menipis. Termasuk fasenya rezim ini sudah semakin menipis. Sudah hilang akal. Dengan menaikkan pertalit dari 9.000-an menjadi 12.500, dengan pencitraan adanya BLT 100.000 per bulan. Ini nggak akan menyelesaikan masalah. Karena untuk apa? Uang 100.000 dalam 1 bulan berarti sehari itu hanya 4.000. Kita harus membeli bahan pokok makanan. Sekarang 4.000 itu, uang 4.000 itu kalau dibelikan pindang keranjangan yang kecil itu kurang 2.000. Sekarang sudah 6.000, bahkan bisa naik. Dengan naiknya BBM, maka semua kebutuhan pokok itu akan naik kan gitu. Masya Allah. Jadi kesalahan demi kesalahan, blunder demi blunder itu dilakukan oleh rezim ini. Karena apa? Aparatnya ya, karena apa? Pejabatnya tidak tahu harus berbuat apa. Sedangkan aparatnya hanya tunduk pada perintah untuk memukul ya memukul. Ada peristiwa apa namanya? Pemukulan itu tetap dilakukan. Seperti kemarin itu terjadi pemukulan pada para pendemo, para aktivis yang menyuarakan aspirasinya ya. Kemudian penangkapan yang sudah saya bahas di konten sebelumnya dengan menunjukkan bahasa seperti ini kan bahasa yang luar biasa ini. Sik. Jadi mereka membuka dirinya sendiri. Topengnya mulai sudah dibuka semuanya. Wa makaru wa makaru wallahu khairul. Allah adalah sebaik-baik pembalas maaf. Jadi jangan harap ya kalau melawan Allah itu kekuatan apapun, sekuat apapun. Dan Allah akan menjadikan di antara mereka itu saling bergaduh, saling jotos-jotosan, saling palet-paletan. Apalagi dengan pernyataan Putin yang mengatakan kami ini tidak menghendaki peperangan, tapi apabila kalian ya bangsa orang-orang barat, Amerika dan sekutunya menginginkan perang, maka tugas kami adalah mengirimkan rudal-rudal karena akan membinasakan. Ini indikasi bahwa kita ini sudah diambang perang dunia ketiga. Kalau kita nanti terjadi betul dan perang dunia ketiga ini rasa ya memang karena ada nubuah yang namanya Malhamah Kubro. Ya Malhamah Kubro itu kan didahului dengan perang nuklir. Jadi nuklir itu apabila digunakan maka daya rusaknya itu akan luar biasa. Seperti waktu zaman sekitar tahun 45 ya, tahun 1945 ketika Nagasaki dan Hiroshima itu dijatuhi bom atom, bom nuklir oleh Amerika. Daya rusaknya luar biasa. 2 kota itu nyaris lumpuh, tanahnya pun menjadi gersang
karena kimia, efek dari kimia, dari uranium yang menyebar. Jadi memang segala sesuatu ini akan off, teknologi ini kan akan porak-poranda. Kita mungkin ya, kita sudah tidak bisa menggunakan yang namanya smartphone, kita tidak bisa menggunakan mobil-mobil, pokoknya mesin-mesin, hal sesuatu yang berhubungan dengan listrik kan. Kita harus bersiap-siap ya. Kalau memang benar kita akan mengalami perang dunia ketiga, maka 9 negara yang berpotensi untuk menggunakan nuklirnya itu maka akan melakukan aksinya ya, bertarung, jadi saling meluncurkan nuklir, maka kita akan kehabisan bahan bakar, kita akan kehilangan listrik, kita akan kehilangan sinyal dan lain sebagainya. Makanya kita akan kembali ke manual. Itu memang sangat mungkin ya. Jadi saat ini kita nggak usah mikir beli peralatan yang mahal-mahal, beli motor yang mahal-mahal, beli mobil yang mahal-mahal. Karena untuk apa? Yang penting kita bisa jalan, yang penting kita bisa manfaatkan sebelum ini semuanya off. Ya, memang Vladimir Putin itu memang luar biasa ya. Bukan karena Vladimir Putin memihak kepada Islam atau bagaimana, yang jelas Vladimir Putin itu mengatakan kami ini tidak akan terganggu, tidak akan terpengaruh dengan perkembangan Islam yang semakin luas, semakin membesar. Karena memang Vladimir Putin tahu kelak itu yang akan memimpin dunia ini memang Islam ini yang akan memimpin dunia. Walaupun Vladimir Putin nggak tahu apa dia itu muslim atau tidak, tapi rasa-rasanya memang tidak muslim ya. Ya mudah-mudahan belum. Ya kita berharapkan boleh, mumpung orangnya masih hidup. Jadi luar biasa imbasnya pada Indonesia jelas ya, gandum, terigu itu kan memang didatangkan dari sana. Jadi impor itu semuanya dari sana. Ini dari ada statement dari menteri apa itu namanya nggak tahu saya, karena saya juga nggak pernah mau tahu ada posisi menteri itu diduduki diisi oleh siapa, saya memang nggak pernah mau tahu, karena mereka semuanya itu sebenarnya otak-otak tumpul, orang-orang yang tidak tahu harus berbuat apa. Mereka itu hanya orang-orang yang textbook, mereka tidak mengerti, bahkan tidak mengerti harus berbuat apa, harus menanggulangi keadaan yang seperti ini apa. Yang ada mereka itu mencari pembenaran, yang ada mereka itu hanya pencitraan yang tidak bermutu, alias belgedes ya, alias gedabrus ya, banyak bacot ya. Jadi tidak ada fungsinya. Makanya ada lagu dari Gus Dur yang naik ke puncak gunung, tinggi sekali, tapi dikubah menjadi ya, seperti ini, enak banget. Naik BBM naik tinggi sekali, naik listriknya naik tinggi sekali, naik sembako naik tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara, kiri kanan kulihat saja banyak yang menderita. Naik gajinya naik tinggi sekali, naik asetnya naik tinggi sekali, naik bohongnya naik
tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak buzzer tertawa. Haha. Kiri kanan kulihat saja, banyak jongos merana. Kasihan rakyat, ya, rakyatnya nangis, rakyatnya susah, rakyatnya sedih. Sementara pejabat hartanya naik, rekeningnya naik, berat badannya naik, asetnya naik, tunjangannya naik, gajinya naik, perutnya naik. Apalagi sementara rakyat tercekik, ya, harga-harga semuanya naik. Kiri kanan kulihat saja, banyak rakyat sengsara. Kiri kanan kulihat saja, banyak yang menderita. Memang benar, luar biasa. Indonesia yang tanahnya subur, tanahnya, ya, tidak ada negara yang sesubur negeri kita, ya, negeri yang kita makan korma, bijinya kita lempar tumbuh, kita makan, padahal itu korma kan khas, ya, buah, ya, dari Timur Tengah, ya, dari Jazirah Arab. Tapi di Indonesia juga bisa tuh kita makan mangga yang tua, yang benar-benar tua, kita peloknya kita lempar ke pekarangan, itu tumbuh. Ya, Indonesia ini sebenarnya nggak bisa diembargo, ya, kalau memang pengelolaannya ini betul, gitu. Indonesia ini lumbung makanan, segala makanan ada, mau makanan apa aja ada, mau buah apapun ada, buah yang ada di atas tanah ataupun yang di dalam tanah, semuanya ada, obat-obatan semua ada. Makanya ada yang namanya tumbuhan obat-obatan di Indonesia itu komplit, dari mulai rumput, tumbuhan menjalar, apa saja ada. Tapi dirusak agar supaya Indonesia ini menjadi ketergantungan. Jadi tanah-tanah yang subur, tanah-tanah yang lahan-lahan yang subur itu dirubah menjadi tanaman-tanaman beton. Mall-mall, tumbuhnya mall, tumbuhnya rumah-rumah perum, rumah-rumah komplek, ya kan gitu. Indonesia itu, karena memang Indonesia itu adalah tujuan. Indonesia is planning. Indonesia itu is planning. Mbuh bahasa apa itu? Indonesia itu is planning. Ya memang medeni, ya, karena apa, Indonesia itu akan dijadikan ajang, ya, ajang perebutan, ya, apa namanya, jadi yang sini bagian ini, yang sini bagian ini, yang sini bagiannya sana, yang sini bagiannya sana. Gitu. Sedangkan para penjilat, para munafik itu hanya dengan lembaran-lembaran yang tipis, lembaran-lembaran itu pun satu, ya, mungkin 10 lembar, 20 lembar, atau mungkin 100 lembar, 200 lembar, pokoknya nggak bisa dipakai hidup untuk 7 turun. Itu sudah bangga, kan? Bangga, berani mengolok-olok agama, berani mengolok-olok Allah, berani mengolok-olok Rasulullah, berani mengolok-olok Al-Quran, berani mengolok-olok teman saudaranya sendiri karena tidak mau mendukung kezaliman. Ya, mereka para buzzer RP itu kan orang-orang yang pengangguran, orang-orang yang digaji oleh para cupong, para oligarki, hanya dipakai sebagai ya, apa lagi, hanya dimanfaatkan. Jadi masa depannya itu suram, ya, masa depan di dunia juga masa depan di akhirat, Masya Allah. Sedangkan orang atau ustadz yang benar-benar memikirkan bagaimana masyarakat ini bisa makan, masyarakat ini bisa kerja, masyarakat ini bisa menempuh pendidikan tanpa biaya, itu dipersekusi, dicari-cari kesalahan agar supaya masyarakat itu tidak simpati, masyarakat itu menjadi benci pada orang itu. Nah, ini sudah wajar.
Karena di sini ada yang namanya opung. Opung itu adalah menteri segala urusan. Urusan apapun itu tergantung opung. Tapi sekarang ya sudah saatnya. Opung itu sudah saatnya untuk lengser ya kan. Sudah saatnya untuk tenggelam bersama rezim ini. Insya Allah rezim ini akan tenggelam. Karena apa? Backingnya sudah nggak mau tahu. Backingnya itu hanya menginginkan bagaimana hutangnya dibayar. Hutangnya dibayar. Bagaimana hutangnya itu segera dilunasi sebelum kehancurannya. Ini kan luar biasa. Makanya hati-hati ya. Menjelang 2024. Jadi ada yang namanya pasukan Panji Hitam yang sekarang sudah membebaskan yang namanya Afghanistan dari cengkeraman Zionis Amerika, dan mereka sedang mempersiapkan diri untuk membebaskan aku. Janji dari Allah itu, Allah berjanji itu tidak pernah meleset, dan yang punya jadwal itu Allah. Yang punya jadwal itu Allah. Jadi hati-hati, pastikan kaki kita ini berpijak di mana kan gitu ya. Jangan sampai salah dalam melangkah, karena ini akhir zaman. Akhir zaman itu menentukan. Yang menjadi taruhan itu adalah tauhid kita, akidah kita, iman kita. Ya kalau opung, dia bukan orang yang beriman, bukan orang yang taat pada Allah. Dia adalah estafet dari sebelumnya yang memang tugasnya untuk menghancurkan Islam. Begitu. Apalagi yang mau diobrolkan? Ya, Rusia sudah sangat-sangat percaya diri ya dengan statementnya Presiden Putin. Jadi makanya berhati-hati. Dan dari pemerintah Rusia sendiri tahu bahwa masyarakat Indonesia ini bukan rezim ya, masyarakat Indonesia ini cenderung mendukung aksi yang dilakukan oleh Rusia dengan menyerang Ukraina. Walaupun di sisi lain memang ada desain untuk bagaimana perang dunia ketiga ini harus terjadi. Ya, misinya jelas, mereka itu akan menggulkan agenda terakhir mereka, yaitu tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru, dan mereka akan menjadi Tuhan yang disembah oleh penduduk dunia. Itu sesuai dengan ayat bahwasanya yang namanya Yahudi akan membuat kerusakan 2 kali, dan Allah akan menghakiminya, akan menghukuminya. Dan nanti bangsa Yahudi yang seperti itu akan dibinasakan sampai hingga kepada akar-akarnya, sampai tembok, batu, kayu, apapun Allah izinkan untuk bisa berbicara. Nah, ini mungkin bahasa Taliban. Artinya mereka tidak ada ruang, tidak ada tempat. Mereka itu akan benar-benar terpojok dan benar-benar sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak berkutik. Intinya itu. Karena kalau Allah sudah menghendaki, kalau Allah sudah menetapkan jadwalnya, tidak ada yang bisa, nggak ada. Walaupun kekuatan nomor 1 di dunia dengan nuklirnya, dengan pasukannya yang katanya jutaan dan lain sebagainya, mereka itu takut mati. Kalau umat Islam itu berperang untuk mencari ridho dari Allah, untuk mencari keridhaan dari Allah. Sedangkan kafir, mereka berperang tapi untuk hidup. Gampangannya begini, kalau umat Islam itu tidak pernah mencari masalah, tapi tidak akan pernah lari dari masalah. Dan umat Islam itu berperang semata-mata hanya karena mengharap ridho dari Allah. Dan umat Islam itu berperang mencari kematian. Sedangkan musuh, orang kafir, munafik, itu berperang mencari hidup. Nah, ini yang ditakuti oleh mereka. Jadi komandan pasukan Heraklius pun mengatakan bagaimana bisa mengalahkan orang yang bertempur
mencari kematian. Makanya mereka akan bertempur 100% all out, ya kan gitu. Sedangkan kita bertempur untuk mencari kehidupan. Itu sudah diungkapkan oleh komandan pasukan Romawi loh. Jadi sejarah itu akan selalu terulang. Sejarah itu akan selalu terulang. Jadi umat Islam ini ya, sifatnya menunggu. Sifatnya menunggu. Dalam pertempuran pun sama. Ketika sudah saling berhadapan, umat Islam itu dilarang mendahului. Kalau tidak didahului, umat Islam yang akan tetap tidak ada. Bahkan ketika sudah berhadapan itu terjadi dialog. Diutamakan dulu, didialogi dulu, didakwai dulu. Baru ketika mereka sudah tidak mau dialog, maka terjadilah pertempuran. Dan itu dilakukan oleh umat Islam dari zaman Rasulullah hingga sampai ke Turki Utsmani. Nah, 2024 adalah 100 tahun runtuhnya Turki Utsmani. Sesuai dengan hadis Nabi, maka setiap 100 tahun akan muncul mujaddid, sang pembaharu. Nah, yang kita tunggu-tunggu jelas Imam Mahdi. Al-Mahdi pasti itu. Al-Mahdi itu pasti datang. Pasti muncul Al-Mahdi. Karena itu sebuah keniscayaan. Karena dunia ini sebelum dikiamatkan oleh Allah akan istilahnya gini, shock terapi. Surga Allah turunkan dulu sedikit kenikmatan surga hingga laki-laki satu bandingannya 50 perempuan. Bukan berarti boleh menikahi 50 perempuan, bukan, saking banyaknya perempuan. Karena apa? Karena banyaknya laki-laki yang syahid di jalan Allah karena melakukan peperangan, berjihad fisabilillah melawan kafir dan munafik. Jadi akhir zaman ini luar biasa bagi para munafik, ya, para munafik pengkhianat sudah tidak ada tempat karena akan dicari. Para munafik, para pengkhianat itu akan dicari, dihabisi, benar-benar dihabisi. Maka hati-hati kepada para munafik. Kalau Imam Mahdi nanti muncul dibarengi dengan Nabi Isa, hati-hati. Para munafik itu akan dibunuh. Munafik itu hukumannya ya satu, kembali bertobat secara nasuha atau mati, sudah itu. Apalagi kalau sudah turunnya Nabi Isa alaihissalam, masuk Islam atau binasa. Artinya bagi munafik kembali ke jalan yang benar dengan sungguh-sungguh, bukan karena takut. Bagi kafir harbi masuk Islam atau dibunuh. Gitu. Jadi akhir zaman, bro, akhir zaman. Jadi jangan sampai menyesal di kemudian nanti, ya kan? Tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi ini sudah sangat nyata. Apa yang belum terjadi? Yang belum terjadi kemunculannya saja. Dan gonjang-ganjing dunia ini sudah mendekati. Bisa jadi 2023 atau awal 2024 beliau sudah hadir. Kalau beliau sudah hadir, masa kekuatan Allah berikan apapun tidak akan bisa mampu menghadang. Walaupun Imam Mahdi sendirian diikuti hanya beberapa pengikut saja, sedikit, artinya 313 orang pembaiat, dan diikuti oleh orang-orang yang memang mempersiapkan diri untuk menjadi tentaranya Al-Mahdi. Artinya begini, Allah benar-benar sudah memberikan powernya, bahkan Rasulullah pun memberikan bocorannya. Penguasa zalim yang di Jazirah Arab pun ditaklukkan oleh Imam Mahdi beserta pasukannya dengan sangat singkat. Luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, saudara-saudaraku sekalian seiman setauhid saya, mari kita songsong kehadiran Imam Mahdi yang tidak akan lama lagi.
Dan kepada para saudaraku juga, masih saya sebut saudaraku, yang masih hanya diem mencari aman, segera bangkit. Bagi yang munafik, segera kembali ke jalan yang benar. Jangan sampai nanti menyesal. Ya, nah sekian saja. Saya tidak akan banyak ngomong karena ini saya lagi tugas ya, tugas malam. Ya sampai di sini saja. Semoga bermanfaat, walaupun hanya beberapa saudaraku yang menonton, nggak apa-apa. Yang penting kita saling mengingatkan, saling mengisi. Mari kita sempurnakan keislaman kita. Nah, kalau ada yang kurang ditambal di Islam, ada yang salah diperingatkan, ada salah ucap dimaafkan dan dibenahi. Nah, gitu. Mari kita songsong kemenangan Islam yang sudah di depan mata. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan tolong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.